beda. Kalau satu warna saja maka pelangi itu tidak terlihat. Pernikahan juga seperti itu. Adanya perbedaan-perbedaan di antara suami dan istri itu akan bisa menciptakan keindahan, ya, asalkan perbedaan itu bisa diakomodir, bisa dimanage, diatur dengan cara yang baik dan dengan cara yang bijaksana. Jadi perbedaan antara suami dan istri itu adalah keniscayaan. Mereka boleh saja berbeda, bahkan pasti ada perbedaannya. Tapi dalam hal visi dan misi, suami istri itu tidak boleh berbeda. Mereka mesti membangun rumah tangga dengan satu visi yang sama, dengan satu misi yang sama. Ya, ketika suami dan istri mempunyai visi dan misi yang berbeda dalam membangun keluarga, dalam membangun bahtera rumah tangga, maka akan terjadi permasalahan yang besar di dalam keluarga tersebut. Ya, ibaratnya keluarga itu kalau kita umpamakan, ya, kalau kita umpamakan sebagai satu bahtera, sebagai satu kapal yang berlayar, maka tujuannya itu mesti sama. Kalau tujuannya berbeda, yang satu mau ke barat, yang satu mau ke timur, maka kapal ini tidak akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Ya, sehingga suami dan istri itu mesti mempunyai tujuan yang sama. Ke arah mana bahtera rumah tangga ini hendak dibawa. Kalau tidak sama tujuannya, permasalahan-permasalahan yang besar. Ketika menentukan visinya itu mestilah visi yang jangka panjang. Bukan hanya visi jangka pendek saja, atau jangka menengah saja. Tapi visinya itu mestilah visi yang sifatnya orientasi jangka panjang. Jangka panjangnya itu di mana? Bukan sebatas di dunia saja, tapi sampai nanti di hari kemudian kelak. Jadi di sini perbedaan awal ketika menentukan visi dalam pernikahan, visi dalam berumah tangga, visi dalam berkeluarga. Karena hanya ada yang sekedar menentukan visi jangka pendek saja, ada yang jangka menengah. Yang kita harapkan itu adalah visi yang sifatnya jangka panjang. Apa yang saya maksud dengan visi jangka pendek? Ada yang ketika ditanya, kenapa Anda menikah? Jawabannya karena saya ingin punya anak, punya keturunan. Itu jangka pendek. Jangka pendek saja. Orang menikah hanya karena ingin punya anak. Begitu dia menikah tidak punya anak, tidak dikaruniai anak oleh Allah, maka dia akan merasa kecewa. Karena visinya tadi tidak terwujud. Ya. Jika ada yang ditanya, kenapa Anda mau menikah? Karena saya ingin punya istri yang selalu ada di rumah, mengurusi saya, ya, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya. Ketika menikah, lalu istrinya tidak seperti itu, dia akan kecewa. Ini semua terjadi karena visinya itu adalah visi jangka pendek. Ada seorang perempuan ditanya, kenapa Anda menikah? Saya ingin punya suami yang kaya. Ya, kalau dia kaya, maka semua kebutuhan hidup saya bisa dia penuhi. Saya mau beli apa saja dengan mudah saya bisa peroleh. Jika dia menikah lalu suaminya tidak seperti itu, atau awalnya boleh jadi kaya tapi kemudian mengalami kebangkrutan, maka dia akan merasa sangat kecewa. Sekali lagi masalahnya itu adalah karena sejak awal sudah keliru dalam menentukan visi pernikahan. Visinya itu jangka pendek. Ya, maka kita mesti punya visi yang jangka panjang. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa manusia itu dari segi kesenangan dan kebaikan yang terbagi dua. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 200 dan seterusnya. Faminan nasi mayyaqul. Maka sebagian manusia ada yang mengucapkan dalam doanya sebagai cermin dari keinginannya. Rabbana atina fid dunya. Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesenangan di dunia. Karena yang diminta hanya kesenangan di dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, wa malahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini di akhirat nanti tidak akan ada bagiannya meskipun hanya sedikit, tidak punya bagian. Karena visinya memang cuma untuk dunia saja. Wa minhum may yaqul, dan di antara manusia ada juga yang mengucapkan dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat,
dan pelihara kami dari siksa neraka. Nah, terhadap orang yang seperti ini Allah menjawab, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan dapat bagian sesuai dengan usahanya. Dan Allah itu sangat cepat perhitungannya. Bandingkanlah ahbab sekalian, dua kelompok manusia tadi. Kelompok manusia yang pertama, visinya itu hanya visi dunia saja. Karena visinya hanya visi dunia, di akhirat nanti tidak akan ada bagiannya meskipun sedikit. Sementara kelompok manusia yang kedua, visinya bukan hanya dunia. Karena visi hidupnya adalah dunia dan akhirat. Maka Allah janji, mereka akan dapat nasib, mereka akan dapat bagian. Meskipun bagiannya berbeda-beda, sesuai dengan makasabu, apa yang mereka upayakan dalam keinginan untuk meraih visi tersebut. Nah, perbedaan yang kedua, kalau kelompok manusia yang pertama yang dicari itu kesenangan. Jadi menikah hanya sebatas untuk mencari kesenangan saja, misalnya. Nah, sementara kelompok manusia yang kedua, yang diinginkan itu bukan sebatas kesenangan. Tapi yang dicari apa? Yang dicari itu hasanah, kebaikan. Jadi ketika kita menentukan visi hidup, termasuk visi dalam pernikahan, jangan hanya untuk sebatas kesenangan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, hanya karena mau punya anak, hanya karena mau dilayani oleh istri, hanya karena mau dipenuhi kebutuhan materinya oleh suami. Tapi visinya itu mestilah dunia akhirat dan ingin mendapatkan kebaikan. Nah, sehingga kalau kita ingin merumuskan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang singkat dan jelas, bahwa visi pernikahan seorang muslim terwujudnya keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjauhkan mereka dari siksa neraka dan mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang semestinya dijadikan sebagai visi pernikahan oleh seorang muslim. Saya ulangi, visi pernikahan seorang muslim itu adalah terwujudnya keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menghindarkan mereka dari siksa api neraka dan mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan dijadikan sebagai sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal niatnya itu adalah untuk mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun ada orang yang menikah, ternyata tidak dikaruniai anak, dia tidak akan kecewa. Asalkan dia tetap Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Ada perempuan yang menikah, ternyata suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan materialnya sepenuhnya. Dia tidak akan kecewa selama dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Ada seorang laki-laki yang menikah, dia ingin punya istri yang mengurusi dirinya, melayani dirinya sepenuhnya di rumah. Ternyata istrinya seperti itu. Tidak seperti itu. Istrinya malah sibuk di luar rumah, sibuk berkarir dan sebagainya. Dia tidak akan kecewa. Sekali lagi selama visinya itu bisa dicapai, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, harapannya nanti di akhirat terhindar dari siksa neraka. Di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan, ya, wahai sekalian manusia, ku ampusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, ya, dari siksa api neraka. Jadi mestinya visi kita itu adalah bagaimana menjauhkan diri kita, keluarga kita dari siksa api setelah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhindar dari api neraka dan sebaliknya, mengantarkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan gambaran dari keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal di dalam surga kelak itu ada di surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, ya, ayat 23. Situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jannatu adnin. Surga Adan itu yadkhul, mereka akan memasukinya. Wa man shalaha min abaihim,
dan nenek moyang mereka, bapak ibunya, kakek neneknya yang soleh, wa azwajihim, dan juga bersama dengan pasangan hidup mereka, istrinya, suaminya, wa zurriyatihim, dan juga bersama dengan anak keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat akan senantiasa masuk menjumpai mereka dari segala macam pintu. Jadi ini ayat menggambarkan ya tentang penghuni surga Adan. Mereka itu berada di dalam surga Adan tidak seorang diri, tapi bersama dengan nenek moyangnya, bapak ibunya, kakek neneknya, bersama dengan istri-istrinya, bersama dengan anak keturunannya. Siapa mereka itu? Dijelaskan pada rangkaian ayat-ayat yang sebelumnya. Allazina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Yaitu mereka yang senantiasa memenuhi janjinya dengan Allah dan tidak pernah membatalkan perjanjian itu. Allazina yasiluna ma amarallahu bihi. Itu mereka yang senantiasa berusaha menyambungkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum. Yaitu mereka yang punya rasa takut kepada Tuhan. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka khawatir ya penghisaban yang buruk nanti kalau amal kebaikannya sedikit ya dan dosanya yang banyak. Jadi itu punya rasa takut. Walladzina sabaru, dan mereka yang senantiasa bersabar. Karena apa? Ibtiqa'a wajhi rabbihim. Karena yang mereka cari itu adalah keridhaan dari Tuhan mereka. Ini visinya. Jadi kalau semua yang kita lakukan di dalam hidup, termasuk dalam pernikahan, itu adalah ibtigha wajhi rabbihim, ya, untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah yang terjadi seperti di ayat 23 tadi, akan masuk ke dalam Jannatu Adan, masuk ke dalam surga Adan bersama dengan bapak ibu, kakek nenek kita, nenek moyang kita, bersama dengan istri dan bersama dengan anak keturunan. Jadi itu poin yang pertama, bahwa visi pernikahan seorang muslim adalah terwujudnya atau terbentuknya keluarga. Keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa terhindar dari siksa api neraka dan sebaliknya mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana misinya? Tahapan-tahapan yang mesti dilalui sehingga visi itu bisa diraih, bisa diwujudkan. Karena visi itu adalah tujuan, orientasi jangka panjang. Tentu butuh tahapan-tahapan untuk meraihnya. Nah, untuk meraih visi tadi, maka seorang muslim mesti menentukan misi dalam pernikahan itu. Ya, misinya itu yang pertama, yaitu membentuk pribadi-pribadi di dalam keluarga yang mempunyai akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan keimanan yang kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya seorang muslim menjadikan pernikahan itu sebagai sarana untuk membentuk pribadi-pribadi. Ini semua yang ada di dalam rumah tersebut. Suami, istri, anak-anaknya menjadi pribadi yang mempunyai akidah yang sahih. Akidahnya benar. Ya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala kokoh dan mantap. Sehingga saling mengingatkan. Jika seorang suami misalnya ya, dalam mencari rezeki oleh istri dipandang bahwa ini mengarah kepada kemusyrikan misalnya, maka dia ingatkan suaminya supaya tidak mencari rezeki dengan cara yang seperti itu. Atau ketika seorang istri misalnya akan melakukan praktek-praktek yang bisa merusak akidahnya, maka suami ingatkan, tidak boleh seperti itu. Jika dia sakit misalnya akan mendatangi ya dukun-dukun dan dalam prakteknya melakukan kemusyrikan, mereka saling mengingatkan, jangan lakukan ya seperti itu. Ini hanya bisa diraih apabila mempunyai misi yang sama. Bagaimana supaya keluarga itu dijadikan sebagai sarana untuk mempunyai akidah yang sahih dan mempunyai keimanan yang kokoh dan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misi yang kedua yaitu bagaimana supaya membentuk pribadi-pribadi dalam keluarga itu menjadi pribadi yang
senantiasa menjaga ibadahnya. Jadi bukan hanya akidahnya yang sahih, yang benar, tapi juga ibadahnya terjaga. Secara khusus yaitu ibadah. Di suami istri saling mengingatkan agar ibadahnya itu terjaga, ibadah salatnya terpelihara. Bahkan bukan sekedar salat yang wajib saja, tapi juga salat sunnah. Juga di dalam Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkan kepada keluargamu untuk salat. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melakukan itu. Jadi ayat ini menyuruh kita supaya kita memerintahkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak kita, supaya mereka menjaga sholat. Karena hati-hati, istri, anak-anak adalah karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Tapi juga bisa menjadi musuh bagi kita. Allah ingat dalam Al-Quran, ayyuhallazina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya, sesuai orang-orang yang beriman, punya di antara pasangan hidupmu dan di antara anak-anakmu, ada yang bisa menjadi adu, ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Maka waspadalah. Nah, itu menjadi musuh jika tugas tanggung jawab untuk memerintahkan mereka melaksanakan salat kita tidak laksanakan. Kita tidak baik. Maka suami ingatkan istri untuk selalu menjaga salatnya. Istri ingatkan suaminya. Bahkan dalam salat-salat sunnah, mereka mengupayakannya untuk melaksanakannya secara berjamaah di rumah. Ya, kalau salat wajib, tentu seorang suami ya mestinya dia ke masjid melaksanakannya secara berjamaah. Jadi kalau salat sunnah silahkan berjamaah di rumah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu menyampaikan pujiannya dan sekaligus doa pengharapan. Kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari untuk melaksanakan salat. Dan dia juga membangunkan istrinya. Sehingga ketika istrinya tidak mau bangun, dia percikkan air ke mata istrinya itu. Jangan malah dibiarkan, biarlah dia istri saya, mungkin dia capek, biarlah dia. Bukanlah untuk melaksanakan salat malam. Dan sebaliknya, Nabi juga menyampaikan doa dan pengharapannya. Semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun di malam hari untuk melaksanakan salat. Dan dia bangunkan suaminya. Untuk juga melaksanakan salat. Sehingga kalau suaminya tidak mau bangun, dia percikan air ke mata suaminya. Ini hanya bisa terjadi kalau visinya tadi sama, ingin dapat siksa neraka masuk ke surga. Maka dibuatlah misi, yaitu bagaimana supaya semua pribadi yang ada dalam itu terjaga ibadahnya, terutama ibadah sholatnya. Dan nanti diwariskan kepada anak-anak. Setelah kedua orang tuanya, suami istri tadi berjaga salatnya dengan baik, diwariskan kepada anak. Sehingga dalam doa yang diabadikan dalam Al-Quran tentang menjaga salat kan bunyinya seperti ini. Rabbi ja'alni imas sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, Rabbi ja'alni muqimas salat. Saya termasuk orang yang mendirikan salat. Wa min zurriyati. Begitu juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal. Dan engkaulah yang menerima doa. Jadi doa tadi menggambarkan kepada kita bahwa orang tua mesti memberikan contoh keteladanan lebih dahulu. Sehingga doanya berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas salat. Tuhan jadikan saya. Jadikan dulu saya sebagai orang yang muqimas salat, yang mendirikan salat. Baru setelah itu pindah kepada anak. Begitu juga anak keturunan saya. Tidak jarang ya, ada yang terjadi seperti ini. Anak asik nonton televisi, anak asik main game. Datanglah orang tuanya menegur. Nah, berhentilah nonton televisi, berhentilah main game. Pergi sholat. Tapi kemudian ibunya mengatakan, sini remote-nya, ibu yang mau nonton. Nah, kan ini susah. Anaknya dilarang, tapi ibunya sendiri yang kemudian melakukan apa yang dilarang kepada anak. Orang Arab mengatakan, faqidus syai' la yu'tihi
lil ghair. Orang yang tidak memiliki itu tidak akan bisa memberi. Jadi kalau orang tua tidak bisa memberikan contoh keteladanan, susah anak-anak itu diarahkan kepada kebaikan. Kalau orang tua tidak mensalihkan dirinya, susah memiliki anak-anak yang. Kalau orang tua tidak memperbaiki diri, susah mengharapkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang maka perbaikilah diri. Tidak ada yang lebih besar pengaruhnya dalam mengubah orang lain dibandingkan dengan keteladanan. Keteladanan itulah yang paling tepat untuk mengubah orang lain. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi para akhwat ya, baik yang sudah status sebagai istri, baik status istri atau yang belum dan punya cita-cita untuk menjadi istri, sudah bisa sampaikan begini. Kita sholatil mar'atu sah. Kalau ada perempuan yang bisa menjaga salat 5 waktunya, wasamat sahraha, kemudian dia jaga puasa Ramadannya, taat ba'laha, dia taat kepada suaminya, wahasanat farjaha, dia menjaga keluarnya, hilalaha. Maka langsung dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah. Oh, silahkan masuk surga. Silahkan masuk surga. Min aji abwabin syi'ti. Dan pilih sendiri mau masuk surga lewat. Nah, syaratnya tadi satu, jaga salat 5 waktu. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, taat sama suami. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri. Empat ini yang bisa dilaksanakan oleh seorang istri, maka insya Allah dipersilahkan masuk surga lewat pintu yang mana saja yang dikunjungi. Nah, selain ibadah salat bisa terjaga, juga ibadah puasa. Jadi kalau visinya sama, suami istri itu visinya sama, ingin dapat keridhaan Allah, didapatkan nanti dalam misi yang sama, bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang terjaga ibadahnya, maka mereka bisa menjalani puasa Ramadan itu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang romantis. Mereka bisa puasa sama-sama, bangun sahur sama-sama. Bukan hanya puasa Ramadan saja, kita melaksanakan puasa sunnah secara bersama-sama. Tidak akan kesulitan dalam hal tersebut, karena visinya sama, misinya pun juga sama. Nah, bahkan saling mengingatkan. Suami misalnya lupa, istrinya mengingatkan. Ya, saya mengingatkan Nabi, besok sudah masuk putih, ya tanggal 13, besok kita puasa dan sebagainya. Ini bisa terjadi. Saling mengingatkan, bagaimana besok kita puasa hari Senin, atau kita besok puasa sunnah Kamis, dan seterusnya. Ini kalau misinya sama. Tapi kalau beda, nah yang satu mau puasa, yang satu tidak mau puasa, akhirnya semangat beribadah itu kan bisa menjadi kendor. Itu yang kedua. Misi yang ketiga dalam pernikahan itu bentuk pribadi-pribadi ya yang punya keinginan untuk selalu memperbaiki akhlak. Ya, jadi kalau akidahnya sudah sahih, benar, ibadahnya terjaga, yang ketiga misinya itu supaya saling memperbaiki akhlak. Saling memperbaiki akhlak. Ya, maka di dalam Al-Quran itu diibaratkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaiannya suami itu pakaiannya istri. Apa maksudnya pakaian? Pakaian itu kan punya banyak fungsi. Satu, pakaian itu berfungsi untuk menutupi aurat. Suami tutupi aurat istri, istri tutupi aurat suami. Aurat dalam arti kekurangan, kejelekan, keburukan, cacat, dan aib. Maka istri tidak akan pernah mengumbar aib istrinya. Mohon maaf, istri tidak akan pernah mengumbar aib suaminya kepada orang lain. Sebaliknya juga begitu. Suami tidak akan pernah mengumbar aib istrinya kepada orang lain. Karena keduanya sadar betul, serendah-rendah. Bukan laki-laki di hari kemudian adalah suami yang menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Sebaliknya juga begitu. Nah, yang kedua, pakaian itu fungsinya adalah sebagai keindahan. Pakaian itu memperindah kita. Makanya pakaian biasa distelahkan dengan zina. Misalnya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran,
Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah zina kalian, hiasan kalian. Yang dimaksud di situ adalah pakaian yang indah. Di suami itu pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami dalam arti saling memperindah, saling menghiasi apanya? Akhlaknya. Ya, ya, saling memperindah, memperbaiki akhlaknya. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya saling bagus akhlaknya. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW menyatakan seperti ini. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Dan sayalah yang paling baik memperlakukan keluarga saya. Jadi ternyata ahbab sekalian, para kekasih-kekasih, ya, sama-sama kita mengikuti halqa cinta ini, ternyata ukuran baik buruknya seseorang itu lihat ketika ia berada di luar rumah. Tapi ukuran baik buruknya seseorang itu juga dinilai pada saat dia berada di dalam rumah. Karena tidak jarang terjadi. Ada laki-laki di luar rumah terkesan sangat dermawan. Terkesan royal, suka mentraktir, membayarkan teman-teman kerjanya, teman-teman bergaulnya, dan seterusnya. Tapi ternyata di dalam rumah, kikir terhadap istrinya sendiri. Atau sebaliknya, ada seorang perempuan, ketika ia berada di luar rumah, bicara sopan, bicara lembut, terkesan alim, dan seterusnya. Tapi dalam rumah, luar biasa, tutur katanya kasar kepada suaminya. Ya. Bicara kepada suami, keras, tinggi nada suaranya, dan seterusnya. Tapi sampaikan, yang paling baik di antara kalian itu, yang paling baik memperlakukan keluarga. Yang kedua Nabi sampaikan, sayalah kata Nabi yang paling baik memperlakukan keluarga saya. Maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam keluarga itu. Aisyah misalnya bercerita bahwa Nabi SAW itu manusia yang sangat pemalu, ya, termasuk kepada istri-istrinya, sehingga beliau tidak mau menyusahkan, tidak mau membebani istri-istrinya. Begitu tidak maunya Nabi menyusahkan istri, yakhsifuna Allah. Jika tali sandalnya putus, itu Nabi sendiri yang sambung itu tali sandal kalau putus. Bukan istrinya yang disuruh-suruh, kalau ini bentar-bentar. Pergi dulu sandal saya. Sendiri yang sambung tali sandalnya yang putus. Bayar ka usauba. Kalau pakaiannya misalnya robek, Nabi sendiri yang jahit. Bukan istrinya yang disuruh-suruh. Wayah lugu syatah. Kalau beliau ingin minum susu, beliau sendiri yang perah susu kambing itu. Wayasiru fi hikmati ahli bisiratin sariyah. Dan beliau melayani istri-istrinya dengan penuh kegembiraan hati, kesenangan, tanpa pernah berkeluh kesah. Seperti itulah akhlak yang terbangun di dalam keluarga ketika misinya sama, menjadikan keluarga sebagai sarana untuk membentuk pribadi-pribadi yang mempunyai akhlak yang mulia. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Tentu sebaliknya juga begitu. Bagaimana istri berkhidmat, betul-betul melayani suaminya. Orang istri sepenuhnya yakin bahwa menjadi ibu rumah tangga itulah karir yang tertinggi yang bisa diraih oleh seorang perempuan. Ketika ia mampu berkhidmat, melayani suaminya. Mungkin saya pernah bercerita ya, saya pernah bercerita seperti ini. Saya sering mengantar anak saya ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah anak saya 6, semua sudah sekolah. Biasanya kalau ada pertemuan orang tua, saya sendiri yang hadir, dan ibunya di saya. Yang lain itu lebih sering diwakili oleh ibu-ibunya. Saya sering mendengarkan percakapan di antara sesama orang tua, sesama ibu-ibu dari orang tua. Dan ketika mereka saling bertanya pekerjaannya, PNS, dia bangga sebut itu. Saya PNS kantor ini. Saya dosen di universitas ini. Saya guru di sekolah atau di madrasah ini. Ya, saya karyawan. Tapi kalau yang ibu rumah tangga biasanya dia sebut itu dengan ada minor, merasa minder. Kalau saya rumah tangga,
Sama kasar begitu. Ya, kira-kira maknanya saya cuma atau saya sekedar ibu rumah tangga. Kenapa seperti itu? Maksudnya Anda bangga. Bangga menjadi ibu rumah tangga. Dikatakan dengan penuh kebanggaan. Kalau saya ibu rumah tangga. Sampaikan itu dengan penuh kebanggaan. Karena menjadi ibu rumah tangga, dalam arti tidak berkarir di luar rumah, itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi seorang istri. Banggalah dengan status. Dan layanilah suami dengan baik di rumah kita. Insya Allah itu akan menjadi sarana yang akan memuliakan dan akan mengangkat derajat. Jika betul-betul berkhidmat kepada suami. Ahbab sekalian dan semoga dirahmati dimuliakan Allah. Udah 3 ya misinya. Kemudian misi yang keempat, ya dalam pernikahan itu adalah membentuk pribadi-pribadi yang mempunyai semangat untuk menuntut ilmu. Bentuk pribadi-pribadi yang punya semangat untuk menuntut ilmu. Jadi keluarga itu dijadikan sarana untuk menambah ilmu. Bukan hanya sekedar menghadiri pengajian di luar rumah, mengikuti kajian-kajian, mendengarkan ceramah-ceramah di luar rumah. Jadikan rumah kita itu sebagai sarana untuk menambah ilmu. Nah, tentu dalam hal ini paling diharapkan suami untuk mempunyai pengetahuan agama, sehingga dia mampu untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jadi jadikanlah rumah kita itu sebagai tempat kajian, sebagai majelis ilmu. Apa dengan bentuk yang sederhana. Malam, bisa membacakan satu hadis, dengar oleh istrinya, dihadiri oleh anak-anaknya, ya bahkan mereka bisa secara bergiliran bergantian membacakan sebuah hadis atau membaca Al-Quran secara bersama-sama. Itu dijadikan sebagai kebiasaan di dalam istri memotivasi suaminya untuk ikut pengajian di luar rumah. Setelah suaminya pulang dari pengajian, sampaikan ke istrinya apa yang telah didapatkan di pengajian tersebut. Para sahabat dulu seperti itu modelnya. Ummu Salamah pernah bercerita, suatu hari suami saya Abu Salamah pulang dari masjid, selesai mengikuti pengajiannya Nabi. Pancar dari wajahnya perasaan gembira, senang sekali, bahagia sekali. Maka saya sebagai istri kemudian bertanya, apa yang disampaikan Nabi di masjid waktu pengajian? Mengapa Bapak kelihatan senang sekali? Lalu suaminya menjawab, di masjid diajarkan seperti ini. Barang siapa yang ditimpa satu musibah, lalu dia bisa bersabar atas musibah itu. Kemudian dia membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Setelah itu dia membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala atas musibah yang menimpa saya dan ganti musibah ini dengan nikmat yang jauh lebih baik. Kalau ini dilakukan, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, dan setelah musibah itu berlalu, Allah akan ganti dengan nikmat yang jauh lebih baik lagi. Satu contoh bagaimana Abu Salamah sebagai suami, dia aktif di luar rumah ikut pengajian, tapi pulang ke rumah, ilmu yang dia dapat di luar rumah akan kembali kepada jadikan rumah itu sebagai tempat untuk diskusikan masalah-masalah agama. Sehingga ilmu suami istri, ilmu anak-anak tidak stagnan, tapi selalu mengalami peningkatan. Ilmu Allah sangat luas. Ini diberikan kepada manusia barulah sebagian kecil. Maka kita tidak boleh merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang sudah ada pada diri kita. Selalulah berusaha untuk menambah. Dan jadikan rumah tangga itu sebagai salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan. Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ya. Kemudian yang kelima, jadikan rumah tangga itu sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang punya konsen, punya perhatian terhadap dakwah, punya keinginan yang besar, tekad yang kuat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Keluarga mesti dibangun seperti itu.
dibangun kesadaran bahwa kita ini adalah bagian integral dari umat Islam. Isinya bukan hanya sebatas bahagia sebagai satu keluarga, tapi mereka punya visi bahwa mereka itu adalah bagian integral dari umat Islam, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat Islam yang lainnya, pada keluarga-keluarga yang lainnya. Salah satu sarananya adalah melalui dakwah, melalui amar ma'ruf nahi munkar. Suami istri saling menyadari bahwa sebagai seorang muslim kita wajib mencintai muslim yang lain sebagai saudara bagi kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Suami sepenuhnya menyadari itu, istri sepenuhnya menyadari itu, sehingga waktu mereka tidak hanya tersita untuk kepentingan mereka berdua saja dalam keluarga. Waktu mereka juga dipergunakan untuk membawa kebaikan kepada umat, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang. Maka seorang muslim akan menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang paling bermanfaat untuk muslim yang lain. Di antaranya sekali lagi melalui dakwah. Keduanya bisa terjun langsung dalam dakwah tersebut. Kalaupun misalnya tidak bisa terjun langsung, suaminya yang terjun langsung dalam dakwah, istrinya memberikan support, istrinya memberikan dukungan terhadap dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Dalam arti dia tidak akan menghalang-halangi suaminya ketika berdakwah. Bahkan dia akan memberikan dukungan moral. Sehingga inilah yang membuat satunya Rasulullah SAW susah melupakan hadis. Di antara istri-istri Nabi SAW yang paling sulit beliau lupakan itu adalah lalu beliau ingat. Dan suatu waktu Aisyah bertanya, Rasulullah, mengapa nama Khadijah masih terus menerus sebut-sebut? Bukankah Allah berikan ganti istri-istri yang lain? Jadi saya tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah. Karena apa? Amanat bihi nama kafara biyan nas. Beriman kepada saya ketika orang-orang kafir kepada saya. Saddaqatni hina ma kadzdzabani. Dia mempercayai kejujuranku ketika orang lain menuduh saya sebagai seorang pendusta. Awanatni bimaliha hina ma harramani an-nas. Dia memberikan support harta kepada saya ketika orang lain tidak ada yang mau memberi. Warusiktu biwaladin minha. Dan dari Khadijah lah saya dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khadijah memberikan support yang luar biasa terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau satu keluarga visi dan misi yang sama, visinya tadi terbentuknya keluarga yang dinaungi atau yang diridhoi oleh Allah SWT, sehingga mereka terhindar dari siksa neraka, masuk ke dalam surga Allah, dijabarkan misi-misinya. Satu tadi dalam keluarga yang mempunyai akidah yang benar. Yang kedua, membentuk pribadi-pribadi dalam keluarga yang terjaga ibadahnya. Yang ketiga, membentuk pribadi-pribadi dalam keluarga yang senantiasa berusaha untuk memperindah akhlak. Lalu yang keempat, membentuk pribadi-pribadi dalam keluarga yang punya semangat untuk menuntut ilmu. Dan yang kelima, membentuk pribadi-pribadi dalam keluarga yang punya semangat untuk berdakwah, yang menggunakan waktunya untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan bisa mewujudkan keluarga seperti keluarganya Yasir. Keluarganya Yasir. Dia punya istri Sumayyah, kemudian anaknya Ammar. Inilah diantara profil keluarga yang betul-betul tidak benar, melakukan dakwah dengan penuh kesungguhan, dan mereka mengorbankan jiwa mereka untuk agama ini. Pada saat mereka masuk Islam, mereka disiksa luar biasa. Jika Rasulullah lewat, beliau mengatakan, sabarlah wahai keluarga Yasir. Janji Allah Subhanahu wa taala itu pada akhirnya ahbab sekalian yang semoga dimuliakan Allah Taala, bagi ahbab yang belum menikah, ya, bagi ahbab yang belum menikah, mudah-mudahan
dengan halqa cinta seri yang ke-7 malam ini mulai bisa untuk merumuskan visi dan misi pernikahan. Yang saya sampaikan adalah gambar. Silakan bisa dimodifikasi. Bagi kita yang sudah menikah dan dulu pada saat menikah ternyata belum merumuskan apa menjadi visi misi, yang penting menikah saja dulu, silakan. Tidak ada kata terlambat, kita bisa merumuskan kembali secara bersama-sama dengan istri supaya tujuan kita sama, misi kita sama, maka insya Allah kalaupun ada halangan tangan yang kita hadapi dalam rumah tangga, maka juga akan diselesaikan secara bersama-sama. Akhirnya semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang senantiasa diridhoi oleh Allah SWT, dan semoga kita semua dihindarkan dari siksa neraka, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah SWT bersama dengan keluarga kita di surga Adan sebagaimana yang Allah SWT janjikan dari surah Ar-Ra'd ayat yang ke-20. Ya. Saya kira itu pengantar yang bisa sampaikan. Sebagaimana biasa saya berikan kepada ahbab sekalian kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diperjelas, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain, saya berikan kesempatan yang luas. Demikian untuk sementara saya kembalikan kembali kepada host kita, Saudara Andi Hairul. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustaz, materinya untuk malam ini bagi kita semua. Nah, itulah visi misi pernikahannya yang simpelnya. Yang simpelnya itu mewujudkan keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipecah atau di breakdown menjadi 5 visi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah, itulah visi dan misi pernikahan yang harusnya kita miliki. Nah, Ustadz juga sampaikan tadi bagi yang sudah menikah, ya masih bisa dievaluasi Ustadz, ya. Bisa dirembukkan dengan pasangan kita. Baiklah, ahbab sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi kepada Ustadz kita pada kesempatan kali ini, khususnya yang tema mengenai materi pernikah dan keluarga, silahkan bisa melalui kolom chat, bisa juga bertanya secara live kepada Ustadz. Bagi yang ingin bertanya secara live, silahkan raise hand di Zoom, kemudian admin akan membuka audionya. Atau kalau ingin lihat chat, silahkan diketik saja pertanyaannya. Baik Ustaz, sepertinya masih mengetik ini pertanyaannya. Ya, atau teman-teman sekalian langsung saja di unmute jika ingin bertanya. Boleh aktifkan videonya, boleh juga tidak. Silakan. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari ahbab sekalian ini, kan sekarang ini Ustaz, pernikahan itu apalagi di kalangan selebriti kalau kita lihat dengan gampangnya kawin cerai dan lain-lain sebagainya. Apakah ini menandakan bahwa visi dan misi pernikahan kita di Indonesia ini ada masalah atau bagaimana, Ustaz? Ya. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam pengantar tadi, ketika visi pernikahan kita adalah orientasi jangka pendek saja, orientasi jangka pendek, maka itu akan sangat mudah untuk mengalami perceraian. Ketika tujuan jangka pendek itu tidak tercapai. Misalnya, saya sebutkan tadi beberapa contoh, ada yang menikah hanya karena saya mempunyai anak keturunan. Berarti tidak boleh menikah karena mempunyai anak. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan utamanya, maka ketika dalam pernikahan tidak dikaruniai anak oleh Allah, dia akan merasa kecewa.
Jika dia menganggap, oh istri saya tidak bisa memberikan keturunan kepada saya, mulailah muncul masalah. Muncul masalah, akhirnya ingin istrinya. Atau ketika istri itu, mohon maaf ya, misalnya di kalangan selebritis, yang tentu saja kehidupan yang sifatnya hedonis, mencari kesenangan, dalam hal ini yang bersifat material, ketika tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan material saja, boleh jadi di awal-awal masih bisa terpenuhi keinginan materialnya. Tapi ketika ada kendala-kendala dalam persoalan rezeki, dalam persoalan materi, maka mulailah muncul konflik dalam rumah tangga. Hanya ketika muncul konflik dalam rumah tangga karena persoalan nafkah tadi, persoalan materi, bisa berujung kepada atau ada yang hanya sekedar karena mencari popularitas saja. Ya, bisa jadi juga. Ada yang mau menikah hanya karena sekedar popularitas. Saya mau jadi istrinya si A karena dia orang yang populer. Akhirnya ketika pasangan hidupnya popularitasnya mulai menurun, hilanglah apa yang menjadi alasan menerima laki-laki itu sebagai suami baginya. Muncullah konflik dalam keluarga, akhirnya berujung kepada perceraian. Karena itu diingatkan oleh Nabi, ya, barang siapa yang memilih pasangan hidup hanya karena harta yang dia dapat dalam pernikahan itu kecuali kemiskinan. Barang siapa yang memilih pasangan hidup hanya karena status sosial, tidak akan ada yang dia dapat dalam pernikahan itu kecuali kehinaan. Siapa yang memilih karena agama, karena akhlak, insya Allah akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya visi pernikahan kita itu mesti orientasinya jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Ridha Allah. Ridha Allah yang terwujud di dunia, hidup kita menjadi baik, kita harus bersyukur. Ketika sama yang Allah berikan dengan keinginan, kita sabar. Ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan di akhirat nanti, kita terhindar dari siksa neraka masuk ke dalam surga Allah SWT. Kalau visi pernikahan seorang muslim seperti itu, ingin mendapatkan ridha Allah, masalah sebesar apapun akan berujung kepada perceraian. Mereka sabar, justru menjadikan permasalahan itu sebagai lahan ibadah untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jadi benar yang disampaikan tadi, kalau ada pernikahan terlalu mudah untuk bercerai, mudah berpisah, maka utamanya itu boleh jadi dari visi pernikahannya memang sudah sejak awal. Maka membuat visi pernikahan, merumuskan, menentukan visi pernikahan yang tepat, itu akan sangat menentukan kelanggengan satu bahtera rumah tangga. Barangkali itu, Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ada pertanyaan Ustaz yang masuk lewat chat. Apakah izin ke istri pertama menjadi syarat untuk poligami? Wah, Baik. berat materinya ini. Kayaknya materi tingkat lanjut ini Ustaz. Iya, ini baru halqa ke-7 ya, belum sampai. Iya. Apakah izin ke istri pertama menjadi syarat untuk poligami? Kalau secara agama, bukanlah persyaratan. Jadi tidak ada persyaratan. Seorang laki-laki ketika ingin menikah lagi, harus dengan izin dari istri yang pertama. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menikahi Sofia, misalnya, ketika menikahi Sofia, beliau tidak minta izin dulu kepada istri-istrinya. Ya, beliau tidak minta izin dulu misalnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah menikahi Sofia, barulah beliau sampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya sudah menikahi Sofia. Aisyah bahkan sempat cemburu, Ya, tapi Rasulullah SAW kemudian mengingatkan Aisyah ya, radhiyallahu anha bahwa sifat yang tidak benar. Jadi tidak ada kemestian untuk meminta izin kepada istri yang pertama. Ini tentu berbeda dengan misalnya hukum yang berlaku ya. Hukum Islam misalnya seorang PNS misalnya ketika dia ingin menikah lagi dan itu harus ada persetujuan dari istri. Sama bagi seorang pegawai misalnya. Kalau dia mau menikah lagi ada persetujuan dari istri yang pertama. Tapi kalau secara hukum agama secara murni maka tidak mutlak seperti itu. Meskipun tidak mutlak ada izin dari istri yang pertama, seyogianya suami ketika ingin menikah lagi dia memberitahu istrinya.
untuk menghindari konflik dan permasalahan. Karena apa yang diinginkan dalam pernikahan? Yang diinginkan itu kan tentu kebaikan. Yang diinginkan itu tentu ridhoannya Allah. Nah, kalau istri yang pertama misalnya tidak ridho, lalu kemudian marah, kemudian melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, melakukan keburukan, maka justru apa yang diinginkan dalam pernikahan itu menjadi tidak terwujud. Nah, maka seyogianya minta izinlah, meskipun bukan menjadi satu persyaratan. Dalam bertindak, standar kita itu bukan cuma fikih, bukan cuma hukum fikih saja. Mesti, tidak mesti, harus, tidak harus. Standar kita dalam bertindak adalah standar adab. Dan adab itu adalah pantas, tidak pantas, baik, tidak baik. Kalau ditanyakan, apakah baik ke suami menikah lagi tanpa izin yang pertama? Itu tentu ya dalam konteks kita ini. Kita ini sebagai seorang manusia biasa. Barangkali itu Allahu a'lam. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ada masuk lagi lewat chat. Assalamualaikum, Ustaz. Ingin bertanya, jika dalam proses hitbah seorang akhwat memberikan pesan kepada calonnya untuk memberikannya izin untuk tetap berdakwah dan mengkaji Islam, tapi di tengah jalan setelah menikah ternyata dilarang untuk berdakwah, Ustaz, sama suaminya. Apakah apa yang harus dilakukan, Ustaz? Apa tips dan triknya? Baik. Yang pertama ya, menentukan persyaratan, ya, menentukan atau menetapkan persyaratan dalam pernikahan itu ada yang disepakati ulama kita kebolehannya dan itu berlaku, syarat itu berlaku. Ada yang disepakati bahwa syarat itu tidak berlaku dan ada yang berbeda pendapat ulama kita. Syarat yang disepakati berlaku adalah syarat yang memang merupakan konsekuensi dari pernikahan itu. Misalnya seorang istri, dia calon istri, dia memberikan syarat kepada calon suaminya bahwa saya siap atau rela menerima menjadi istri dengan syarat bahwa saya diberikan nafkah, saya dinafkahi. Persyaratan ini mutlak berlaku karena dia memang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Ada yang syarat disepakati ulama kita tidak berlaku, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi dari pernikahan itu, dengan substansi pernikahan. Seperti misalnya seorang calon istri memberikan syarat kepada calon suaminya, saya siap menjadi istri dengan syarat kita tidak pernah tidur sama-sama. Syaratnya begitu. Saya siap menjadi istri dengan syarat kita tidak pernah tidur sama-sama. Syarat ini bertentangan dengan substansi pernikahan. Karena kalau tidak pernah tidur sama-sama, substansi dari pernikahan itu di antara hubungan seksual itu tidak akan terjadi. Maka syarat ini tidak berlaku. Nah, ada syarat yang beda pendapat ulama kita. Tidak berkaitan langsung dengan substansi pernikahan, tapi juga tidak bertentangan dengan substansi pernikahan. Seperti tadi yang ditanyakan. Dengan syarat suaminya memberi izin bahwa istrinya nanti akan tetap berdakwah. Aktif mengikuti kajian misalnya. Ini ulama kita beda pendapat. Tapi saya cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa syarat itu berlaku. Karena dia tidak bertentangan sama sekali dengan substansi pernikahan. Persyaratan itu bisa disampaikan pada saat akad, pada saat ijab kabul. Bisa juga disampaikan sebelum ijab kabul. Tapi kalau sudah terjadi pernikahan, syaratnya, maka syarat itu tidak berlaku. Jadi dia berlaku kalau disampaikan pada saat akad ijab kabul atau sebelum ijab kabul. Persyaratan itu disampaikan. Di atas dasar itu, untuk pertanyaan tadi, ya syarat itu berlaku. Mestinya suami tetap memberikan izin kepada istrinya untuk berdakwah dan mengikuti kajian-kajian keislaman. Nah, kalau ternyata sebelum akad nikah syarat itu disetujui, ternyata setelah menikah syarat itu kemudian diingkari. Apa yang sebaiknya dilakukan? Kasihkan dulu dengan baik. Dikasihkan dengan baik. Tanyakan dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut kepada suami. Karena boleh jadi apa yang dilakukan oleh suami itu tentu punya
alasan-alasan. Ya, nah, itu yang ingin dibangun kesepahaman. Kenapa misalnya dibatasi? Apakah suami merasa bahwa peran istrinya di rumah kemudian menjadi terganggu karena keaktifannya di dalam berdakwah? Kalau itu alasannya bisa dibicarakan solusinya bersama-sama. Bagaimana supaya peran di rumah tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan dakwahnya di luar rumah juga bisa terlaksana. Ya. Atau misalnya suami menganggap bahwa kajian yang diikuti itu katakanlah misalnya tidak sesuai dengan harapan dari suami. Nah, dikomunikasikan. Bisa ikut kajian yang lain dan seterusnya. Ini adalah kalau untuk persyaratan yang diajukan tadi sebelum akad nikah karena tidak bertentangan dengan substansi pernikahan, syarat itu berlaku. Ternyata suami mengingkari persyaratan tersebut, maka kiat yang mesti dilakukan adalah komunikasikan dengan suami secara baik-baik, apa alasan sehingga berubah, dan ketika sudah mengetahui alasannya, maka tempuhlah solusi yang baik, di mana dilaksanakan dan permintaan keinginan suami juga tidak diabaikan. Barangkali itu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih. Itulah penjelasan dari Ustaz kita. Jadi tergantung ya apa syarat, apakah itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Ya. Nah, baik, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Kalau belum ada, kita jawab dulu, Ustaz, pertanyaan yang masuk lewat chat. Boleh, silakan. Jika pernikahan sudah terlanjur terjadi, namun di awal belum ada visi misinya, dan setelah dengar kajian ini baru menentukan visi misi, bagaimana, Ustaz? Bagaimana ya? Pak, ini kan sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya. Kita lanjut lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa solusi dari susahnya menyatukan pemikiran dari suami istri saat ada urusan yang harus diselesaikan bersama? Padahal dengan menyatukan pemikiran akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Apa solusinya? Bagaimana cara mengatasi ego suami istri agar tidak menjadi sebuah bumerang dalam rumah tangga? Baik. Silakan, Ustaz. Baik. Yang pertama sekali harus dibuat pemetaan. Perbedaan pemikiran itu apakah dalam hal-hal yang sifatnya substansial atau dalam hal-hal yang sifatnya teknis semata-mata. Kalau perbedaan pemikiran yang substansial, yang esensi, mahiyah di dalam agama kita, maka perbedaan itu boleh jadi diakibatkan karena sejak awal ketika memilih calon istri atau menerima calon suami, kita tidak mempunyai kesepahaman, kesamaan dalam visi misi pernikahan. Mestinya kalau sudah sama visi misinya sejak awal, maka perbedaan pemikiran dalam hal yang substansial itu tidak terjadi. Ini kalau perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam hal-hal yang substansial. Katakanlah misalnya, saya berikan contoh, suami istri sama-sama memahami bahwa dalam mencari nafkah itu mesti dengan cara yang halal. Cara yang halal. Tidak boleh mencari nafkah dengan cara yang haram. Dan Nabi sudah mengingatkan bahwa akan datang masa di mana pada masa itu banyak orang yang tidak peduli. Dia mendapatkan harta dengan cara yang mana, halal atau haram. Pokoknya asal harta saja diambil, meskipun dengan cara yang haram. Mestinya suami istri itu punya kesamaan visi, kesamaan misi, dan kesamaan pandangan dalam hal tersebut. Yang namanya nafkah, sumbernya harus dari cara yang halal. Kalau tidak sama sejak awal, salah satunya kemudian tergoda. Misalnya suami yang tergoda. Oh, ini ada cara untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Tapi dari segi hukum, hukumnya haram. Atau paling tidak syubhat, abu-abu di dalamnya. Sementara istri berpegang teguh bahwa suaminya tetap berpendapat bahwa untuk masa sekarang ini tidak usah terlalu pusing dengan halal haram.
Terjadilah perbedaan pemikiran. Ini perbedaan yang sifatnya substansial. Masalah ini timbul sekali lagi karena sejak awal tidak punya kesepahaman dalam hal menentukan visi dan misi pernikahan tersebut. Kalau sejak awal misinya sama, kita ini hidup ingin diridai Allah, kalau ingin diridai Allah, maka semua larangannya mesti ditinggalkan. Termasuk dalam hal mencari rezeki tersebut. Itu kalau ini substansial ya. Tapi kalau misalnya pemetaan yang kedua, perbedaan itu hal-hal yang sifatnya teknis saja. Dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Artinya secara substansi suami istri sepakat. Tapi dalam operasionalnya atau teknis pelaksanaannya, kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Saya kasih contoh. Semua sepakat bahwa rumah tangga ini kita jadikan selalu menambah kualitas ilmu, menambah pengetahuan sebagai salah satu misi berkeluarga yang saya sampaikan tadi. Sepakat suami istri dalam hal tersebut. Nah, teknisnya mungkin agak berbeda. Ini gimana caranya? Mungkin salah satunya selalu ingin rutin menghadiri kajian. Yang satu berpendapat, udah cukup di rumah saja. Ya, sekarang ini dengan keterbukaan teknologi, kemudahan ilmu pengetahuan, kita dengan mudah mengakses misalnya dari internet, ceramah-ceramah dan seterusnya. Jadi mereka hanya berbeda dari sisi teknis pelaksanaannya. Substansinya sebetulnya berbeda, sama dalam hal keinginan ilmu pengetahuan. Kalau yang seperti ini bisalah dirembukkan dengan cara yang baik-baik. Nah, itu salah satu perintah untuk bermusyawarah dalam Al-Quran, kaitannya adalah dengan persoalan rumah tangga. Jadi dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk musyawarah di antara suami dan istri. Nah, kalau perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya teknis, operasional tadi, maka yang perlu dilakukan adalah menurunkan ego dan memahami pasangan hidup kita. Tadi yang bertanya mengatakan, susah untuk menurunkan ego suami. Boleh jadi ketika menyampaikan itu yang istri. Jadi dia katakan, ini suami saya egois. Padahal ketika sudah ada penilaian seperti itu, boleh jadi istri yang muncul rasa egonya. Sehingga dia menilai suaminya seperti itu. Rumah tangga ibarat kita main layang-layang, ya, main layang. Saya pernah sampaikan perumpamaan itu ya, bagi yang pernah sering main layang-layang. Kalau kita main layang-layang itu supaya layangannya bisa terbang tinggi, maka kita harus punya skill, punya keahlian tarik benangnya. Kadang-kadang ditarik agak kencang, kadang-kadang kita ulur, kita lepaskan, ya sehingga layangan itu bisa. Kalau kita tarik terlalu kencang, talinya bisa putus. Akhirnya layangannya itu kemudian hilang. Sebaliknya, kalau tidak pernah ditarik dengan kencang, diulur terus, layangan itu bisa-bisa tidak naik-naik. Begitulah dalam rumah tangga. Ya, suami dan istri itu ibarat layang-layang. Kadang-kadang ada masa di mana kita ulur, kadang juga ada masa di mana tali itu ditarik dengan agak kencang. Jadi biasakanlah untuk saling menurunkan ego dan memberikan keleluasaan kepada pasangan hidup kita. Saya juga pernah memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau salah satunya seperti batu, maka yang lainnya itu jangan juga seperti itu. Batu ketemu dengan batu, dibenturkan, akibatnya akan pecah. Nah, kalau salah satunya seperti batu, maka yang lainnya seperti tanah liat. Jika batu bertemu dengan tanah liat, tidak akan pecah. Batu itu justru akan menempel liat tersebut. Kalau suami dirasa agak keras, maka sebagai istri bersifatlah seperti tanah liat. Sehingga ketika suami itu keras, dia tidak akan pecah dan tidak memecahkan, tapi dia akan menempel kepada istrinya. Ketika dia menempel kepada istrinya, mudah-mudahan dia bisa lebih menurut kepada apa yang diinginkan oleh istri. Barangkali itu sedikit solusi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersawab. Sairul. Masih mute. Apa Ustaz? Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana caranya agar tidak timbul rasa bosan dalam rumah tangga? Iya. Baik. Dan bagi yang belum menikah, bagaimana caranya agar sabar dalam penantian?
Baik. Pertama ya, Ustaz. apa yang membuat seseorang itu merasakan kebosanan? Kebosanan itu muncul karena suasana yang monoton. Bagaimanapun enaknya makanan misalnya, kalau itu terus yang dikonsumsi setiap hari, kita akan merasakan kebosanan. Tontonan yang menarik sekalipun, kalau itu terus yang kita tonton setiap hari, tentu kita akan merasakan kebosanan. Maka rumah tangga itu akan membosankan kalau suasananya selalu monoton. Itu terus kita rasakan di dalam keluarga. Maka kalau ditanyakan bagaimana cara mengatasi kebosanan itu, ciptakanlah variasi-variasi di dalam keluarga. Variasi itu dengan banyak cara. Kita bisa memberikan surprise, kejutan-kejutan kecil pada istri, memberikan kejutan-kejutan kecil pada suami, sehingga kebosanan itu menjadi hilang. Sesekali suami istri tidak hanya makan di rumah saja bersama dengan anak-anak, bisa saja makan di luar rumah. Sesekali anak-anak tidak dibawa ikut, berdua saja dengan istri, berdua saja dengan suami. Jadi untuk menghindari kebosanan itu adalah dengan cara menciptakan variasi-variasi dalam keluarga. Kemudian yang kedua yaitu dengan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dengan Allah itu kita nggak pernah merasakan kebosanan. Ya, jadi bagaimana supaya suami istri itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rasa bosan di dalam hati. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya bisa bersabar dalam penantiannya, bersabar di dalam penantian. Ini, kita harus menyadari bahwa jodoh itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menikah. Yang laki-laki diperintahkan untuk mencari calon istri yang baik. Bagi perempuan diperintahkan atau keluarga perempuan diperintahkan untuk menerima calon suami yang baik bagi keluarga anak gadis. Nah, kalau kita sudah menyadari sepenuhnya bahwa jodoh itu adalah ketetapan Allah, tentu kita akan bersabar dalam menghadapi. Dan sambil menunggu tersebut, maka hiasilah diri, bekalilah diri dengan ilmu tentang rumah tangga. Jadi selalulah ikuti kajian-kajian, baca buku-buku yang membahas tentang membangun rumah tangga yang Islami. Tapi jangan juga terlalu nyaman di dalam penantian. Kalau terlalu nyaman di dalam penantian, nanti malah lupa bahwa jodoh meskipun dia adalah ketetapan Allah, kita ada bagian kita dari ikhtiar, dari usaha kita untuk mencari. Jadi untuk itu saya sarankan isilah waktu dengan membekali diri, lalu yang berikutnya yaitu dengan banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bisa memotivasi kita supaya punya keinginan untuk barangkali itu Allah. Baik Ustaz, nah, itulah penjelasan Ustaz ya, agar tidak timbul kebosanan dalam rumah tangga dan agar selalu sabar dalam penantian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya, bolehkah visi misi pernikahan dibuat secara tertulis dan diberi materai sebagai perjanjian untuk menghindari di tengah pernikahan jika pasangan suami istri melanggar visi misinya yang sudah disepakati? Dan apakah pernikahan menjadi batal ketika melanggar visi misi tadi? Jazakallah. Baik. Jadi pada prinsipnya boleh-boleh saja visi misi itu dirumuskan dalam bentuk tulisan untuk menjadi pengingat bagi kedua belah pihak. Tapi bukan merupakan satu kemestian. Juga ditulis. Tapi kalau ditulis itu sesuatu yang baik. Bolehlah dipajang paling tidak benar, di mana kedua belah pihak bisa selalu melakukan evaluasi. Nah, dulu kita punya seperti ini, misi kita seperti ini. Ternyata dalam
perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, ada penyimpangan-penyimpangan, lalu dievaluasi mengapa penyimpangan itu terjadi dan solusi apa yang bisa dilakukan untuk meluruskan kembali track pernikahan tersebut di rel yang semestinya. Jadi kalau ditanyakan apa boleh ditulis, itu sesuatu yang baik, ya, tapi bukan kemestian, ya, bukan kemestian untuk ditulis. Kemudian kalau misalnya di tengah perjalanan menjadi batal, tidak otomatis batal, tidak otomatis batal, tapi itu cukup dijadikan alasan oleh suami misalnya kalau dia ingin berpisah dengan istrinya. Jika suami merasa istri saya ini sudah keluar dari misi yang saya harapkan. Misinya tadi yang pertama membentuk pribadi-pribadi yang mempunyai akidah yang sahih, akidah yang benar. Yang kedua membentuk pribadi-pribadi yang terjaga ibadahnya. Ternyata istri saya sudah tidak terjaga ibadahnya. Tidak pernah sholat misalnya. Itu sudah cukup dijadikan alasan oleh suami untuk menceraikan istri. Meskipun saya beberapa kesempatan ketika ditanya oleh suami yang punya istri seperti itu, saya sampaikan jangan ceraikan. Jadikanlah itu sebagai ladang ibadah. Jadikanlah itu sebagai ladang amal. Sabarlah untuk terus menerus menasehati istri. Mudah-mudahan bisa melaksanakan perintah Allah SWT. Mari kita bercermin kepada Nabi yang terdahulu. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bersabar menghadapi istrinya. Dia tidak ceraikan istrinya. Kita bercermin kepada Nabi Lut alaihissalam. Dia bersabar menceraikan istrinya. Meskipun tentu telah keluar dari visi misi. Jadi tidak secara otomatis batal, tapi sudah cukup dijadikan alasan oleh suami kalau ingin menceraikan istri. Sebaiknya bisa dijadikan oleh istri sebagai alasan untuk meminta jika dia merasa ternyata telah keluar dari misi yang ditentukan. Ya, suami misalnya mulai mencari nafkah dengan cara yang haram, yang tidak diridai oleh Allah SWT. Maka istri bisa meminta kepada suami. Seperti ini, lebih baik saya diceraikan saja. Itu cukup dijadikan alasan. Jadi untuk pertanyaan kedua saya sampaikan, tidak secara otomatis batal, tapi cukup dijadikan alasan kalau misalnya ingin bercerai. Meskipun saya sarankan, jangan dulu bercerai, tapi jadikan itu sebagai ladang amal, sebagai lahan ibadah untuk terus menerus mengajak pasangan hidup kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Barangkali itu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah visi misi harus jelas saat taruh? Ini kayaknya sudah terjawab tadi, Ustaz, ya. Iya. Selanjutnya, jika mendapat pinangan dari yang belum berislam secara kafah, bagaimana itu, Ustaz? Ini barangkali kasusnya seorang akhwat yang mendapat pinangan dari yang belum, ya barangkali belum, ya kurang bagus lah agamanya, Ustaz. Baik. Kalau yang dimaksud belum berislam secara kafah, belum sempurna pengamalan keagamaannya, maka tentu tidak ada manusia saat ini yang sempurna dalam pengamalan keagamaannya. Kalau kita menunggu laki-laki yang sempurna pengamalan keagamaannya, lalu kemudian kita baru mau menerimanya sebagai suami, tidak akan menikah sampai kita tinggalkan dulu. Tapi saya memahami pertanyaan tadi dalam arti barangkali ya, mudah-mudahan tidak salah paham, bahwa ada bagian-bagian yang esensial, bagian yang pokok dari agama yang belum dilaksanakan. Jadi kalau itu yang dimaksud, bagian-bagian pokok agama yang belum dilaksanakan, katakanlah misalnya ada laki-laki yang belum terjaga salat 5 waktunya. Salat 5 waktu pokok dalam agama. Ya, atau belum melaksanakan puasa Ramadan misalnya. Atau sebaliknya, ada perempuan yang auratnya. Ini kan hal-hal yang pokok di dalam agama. Nah, kalau yang seperti ini dijadikan sebagai pertimbangan utama ya untuk
menerima atau tidak menerima laki-laki atau perempuan tersebut untuk menjadi pasangan hidup kita. Kalau sejak awal kita tidak punya keyakinan akan mampu mengubah pasangan hidup kita ke jalan yang diridhoi Allah SWT, maka sebaiknya kita berpikir dengan matang dan kita pertimbangkan untuk menerimanya. Kita harus berpikir dengan matang supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Apalagi jika suami yang begitu. Karena yang mengendalikan dalam rumah tangga itu umumnya adalah suami. Ini kalau yang dimaksud belum berislam secara kafah dalam hal yang ya. Tapi kalau yang dimaksud dalam hal-hal yang bukan kewajiban ya, bukan fardu di dalam agama, tapi hal yang sifatnya sunnah, apalagi yang cuma pelengkap saja, misalnya katakanlah dia sudah salat 5 waktu, tapi belum terjaga salat-salat sunnahnya. Puasa Ramadan dia laksanakan, tapi belum rutin puasa Senin Kamis misalnya, ya, atau dia belum terjun dengan maksimal di dalam dakwah misalnya. Kalau yang seperti ini, saran saya sudah bisa untuk kita terima menjadi suami dengan harapan mudah-mudahan setelah menikah dia punya keinginan yang lebih besar lagi untuk memperbaiki diri. Itu yang bisa nanti disampaikan pada saat ta'aruf. Mana ada tidak tekad yang kuat untuk kualitas diri. Kalau dia bisa memperlihatkan bahwa dia punya tekad itu, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau terkesannya meremehkan hal-hal yang sunnah sekalipun, kalau itu diremehkan maka itu tidak boleh. Meskipun sunnah. Ya. Tidak boleh meremehkan hal-hal yang sunnah sekalipun di dalam. Barangkali itu saya kembalikan. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya. Tadi kan disampaikan oleh Ustaz bahwa visi pernikahan adalah jangka panjang. Tidak boleh menikah dengan visi jangka pendek seperti memiliki keturunan. Karena jika tidak bisa memenuhi visi, maka pernikahan akan bubar. Kalau visi pernikahan saya adalah mencetak generasi Islam dan para mujahid, maupun ulama besar di masa depan. Apakah itu termasuk visi jangka pendek, Ustaz? Baik, ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh punya visi jangka pendek ya. Saya sampaikan tidak boleh pernikahan itu hanya, itu ada katanya, hanya punya visi jangka pendek saja atau semata-mata. Tapi pernikahan itu mesti ada visi jangka panjangnya. Silahkan, boleh-boleh saja kita menikah dengan keinginan punya anak keturunan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena kalau hanya berhenti sampai di situ, itu visinya pendek sekali. Begitu banyak orang yang menikah tidak dikaruniai oleh Allah anak keturunan. Kalau menikah hanya karena ingin punya anak keturunan, akan bermasalah. Ketika dalam pernikahan tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau orientasinya itu jangka panjang. Ingin diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jangka panjang seperti itu, sekalipun tidak punya anak, nah, kemudian kalau ditanyakan, kalau visinya mencetak generasi Islam, para mujahid dan mujahidah, ulama-ulama besar di masa depan yang ketika dunia berguna bagi umat dan agama, di akhirat bisa memberi syafaat kepada kedua orang. Ini visinya bagus sekali. Hanya kalau dikatakan mencetak generasi dalam arti punya anak keturunan, dan sekali lagi tidak semua orang menikah itu ada anak keturunan. Kita tahu dalam pernikahan nanti kemudian tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kecewa dalam pernikahan. Oh, saya sudah visi, saya mau menikah supaya punya generasi Islam. Punya generasi Islam yang jadi mujahid. Ternyata dalam pernikahan, mohon maaf, tidak punya anak. Pasti kecewa itu. Pasti akan kecewa. Karena sudah sesuai dengan apa yang menjadi dan misi ini. Tapi kalau misalnya sekali lagi visi kita adalah menjadikan itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridho, nanti bisa di breakdown itu. Tahapan-tahapannya ke bawah ya. Masuklah salah satunya. Jika punya anak, maka anak itu akan dijadikan sebagai mujahid dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanyakan ini jangka pendek atau jangka panjang, ini jangka panjang ya. Jangka panjang, menengah dan jangka panjang. Menengah jadi mujahid
ya, berguna bagi umat dan agama di akhirat, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Maka ini visinya adalah visi jangka menengah dan panjang. Jadi kalau jangka pendek sekedar punya anak saja, punya anak jadi mujahid di dunia, jangka panjangnya nanti di akhirat menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang. Silahkan menentukan visi yang seperti ini. Hanya saran saya, ketika misalnya tidak terwujud, maka tetap harus sabar dan ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Visi dan misi yang ideal mencakup apa saja Ustaz? Khawatir jika terlalu umum, kurang jelas target-target yang ingin dicapai dalam rumah tangga. Namun jika terlalu detail, khawatir malah menjadi beban ke depannya Ustaz. Barangkali sudah terjawab tadi Ustaz ya. Atau siapa tahu mau ditambah. Baik, saya pertegas saja. Kalau visi itu lazimnya singkat, padat, dan kalimatnya jelas, ya, satu arah. Jadi seperti visi kita dalam menikah, yaitu menjadikan keluarga itu keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di akhirat nanti terhindar dari siksa neraka, kemudian memasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sangat jelas itu, ridhonya Allah. Kalau mau dibuat kriterianya, dapat ridha Allah itu kriterianya apa? Syaratnya apa? Ya, laksanakan perintahnya Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin diperjelas, maka dibuatlah misi-misinya. Misi-misinya, tahapan-tahapannya, operasionalnya. Satu, punya akidah yang benar. Dan berarti seperti apa ya? Ada para sahabat, para ulama, salafus saleh. Meskipun tidak perlu dirinci seperti itu. Tidak usah dirinci, ya harus beriman pada Allah, beriman pada malaikat, dan seterusnya. Terlalu panjang. Ya, yang kedua, ibadahnya terjaga. Kita sudah paham lah ibadah apa yang dimaksud, ibadah yang pokok. Meskipun tidak wajib, puasa sunnah dan sebagainya, meskipun tidak dirinci, ya menjadi pribadi yang akhlaknya baik, meskipun tidak disebut akhlak baik itu sudah paham yang mana-mana yang termasuk di dalam akhlak yang. Apakah ini tidak akan menjadi beban? Insya Allah tidak akan menjadi beban. Kita jadikan itu sebagai tanggung jawab, sebagai amanah. Ada keinginan kuat untuk mewujudkannya dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam meraih apa yang dicita-citakan itu. Barangkali itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana pandangan ketika ada masalah fikih yang di dalamnya diperbolehkan khilafiyah atau masalah khilafiyah, mengikut daripada pendapat yang si suami ambil atau tetap berpegang pada pendapat istri. Contohnya masalah tentang demo atau aksi. Suami anggap tidak diperbolehkan. Si istri anggap itu hal yang mubah, tapi tetap terikat dalam hukum syara. Nah, yang saya tambahkan mungkin sedikit pertanyaannya Ustaz. Ada suatu teman yang istrinya mengatakan bahwa alkohol itu haram Ustaz, najis, sehingga tidak boleh dijadikan parfum. Sedangkan suaminya berpendapat itu boleh, itu bukan najis itu kalau alkohol. Barangkali agak mirip ini Ustaz ya. Silakan Ustaz. Baik. Pada prinsipnya ketika ada masalah khilafiyah, ya, pada prinsipnya ketika ada masalah khilafiyah, maka seorang muslim mestinya mengikuti pendapat yang dianggap rajih, yang dianggap paling kuat di antara sekian banyak pendapat. Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau ada persoalan khilafiyah, pilihlah pendapat yang dipandang rajih, yang dipandang paling kuat. Tapi ketika beramal, bisa saja yang diamalkan itu bukan yang rajih, bukan yang dipandang paling kuat.
kita boleh beramal dengan yang marjuh, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kasih satu contoh ya. Ini untuk memberikan bukti dulu bahwa beda antara pilihan dengan pengamalan. Saya kasih contoh dulu. Misalnya, ketika seseorang itu melakukan safar, maka disyariatkan untuk mengqasar salatnya. Ya, syariatkan untuk mengqasar. Nah, suatu waktu Utsman bin Affan mengadakan dalam rombongan itu ikutlah Abdullah bin Umar, ikut juga Abdullah bin Mas'ud. Ketika tiba di Mina, mereka melaksanakan sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Nah, menurut Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar, mestinya salat itu dikasar karena status mereka sebagai musafir. Tapi ternyata Utsman bin Affan berpendapat bahwa salat itu jangan dikasar, tetap dilaksanakan 4 rakaat. Yang jadi imam itu Utsman bin Affan. Beliau khalifah, beliau sekaligus pemimpin rombongan. Nah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar itu jadi makmum. Mereka berpendapat bahwa salat mestinya dikasar. Tapi mereka ternyata tetap ikut. Ternyata tetap ikut terhadap apa yang diamalkan oleh Utsman bin, mengabaikan pendapat yang dipandang rajih. Ketika ditanya, mengapa beliau melakukan itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun kulluh. Perbedaan yang mengantarkan kepada perbedaan itu semua buruk. Jadi meskipun kira-kira bahasanya begini, meskipun menurut saya yang lebih kuat 2 rakaat, tapi kalau saya menyelisihi Utsman sebagai pemimpin, maka perbedaan bisa mengantarkan kepada perbedaan. Karena itu saya abaikan pendapat yang saya pandang rajih. Nah, ini juga banyak dicontohkan oleh para ulama kita. Sekarang saya bawa ke kasus yang ditanyakan. Suami misalnya berpendapat bahwa demo tidak diperbolehkan. Suami. Istri berpendapat bahwa itu maksudnya mubah. Selama dilakukan dengan cara-cara yang syar'i, maka hukum asalnya mubah. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat istri bahwa itu mubah. Tapi istri bukan berarti harus dalam beramal, ya, dalam beramal harus mengikuti pendapat yang lain, sehingga dia tetap memaksakan diri untuk ikut demo. Dalam hal ini, sikap yang baik yang diambil oleh istri, kalau dia tidak berhasil, tidak bisa meyakinkan suami akan kekuatan pendapatnya, maka lebih baik dia mengikuti suaminya. Lebih baik dia ikuti suaminya. Ikut suami tidak usah berdemo, karena berdemo itu bisa diwakili oleh orang lain. Tapi kalau dia memaksakan diri ikut, lalu suaminya tidak ridho, maka itu bisa membuat permasalahan di dalam keluarga. Jadi untuk kasus yang ditanyakan, saran saya ikutilah pendapat suami, meskipun yang rajih adalah pendapat istri. Kemudian untuk contoh yang tentang alkohol tadi, ya, kalau saya pribadi lebih cenderung ya kepada pandangan yang mengatakan bahwa alkohol itu bukanlah najis. Alkohol itu bukan najis. Karena dia bukan najis, sehingga boleh saja seseorang memakai parfum yang ada kandungan alkoholnya. Tapi kalau ingin hati-hati, karena ada perbedaan pendapat, maka kaidahnya adalah al-khuruj anil khilafi aula. Keluar dari perbedaan pendapat itu diboleh. Ya, itulah yang lebih utama. Artinya kalau ada parfum yang tidak ada alkoholnya, ada parfum yang ada alkoholnya, ya lebih baik gunakanlah parfum yang tidak beralkohol. Saya kira ini kasusnya jauh lebih mudah lah daripada kasus yang pertama yang ditanyakan. Karena tersedia ya banyak ragam parfum yang bisa digunakan. Dan suami istri kalaupun mau beda parfum kan ada persoalan juga kalau harus beda parfumnya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz yang masuk lewat chat. Apa yang harus dilakukan suami saat ia menginginkan anaknya belajar agama dan menjadi orang mandiri di sebuah lembaga pendidikan? Barangkali Ustaz semacam pesantren. Tapi istrinya tidak rela anaknya terlantar karena jauh dari perantauan atau perhatian. Apa cara terbaik yang harus kita katakan kepada istri, Ustaz? Baik.
Ini menempatkan rasa cinta pada tempat yang keliru, pada tempat yang salah. Sebagai orang tua, tentu kita semua punya rasa cinta, punya rasa sayang kepada anak-anak kita. Rasa sayang itu harus diwujudkan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Kalau misalnya ada istri yang merasa bahwa anaknya akan terlantar, tidak terawasi, karena berada di pesantren, ini tentu saja pandangan yang kurang tepat. Insya Allah kalau anak itu kita masukkan ke pesantren, maka insya Allah pendidikan agamanya akan jauh lebih terjaga. Kalau kita betul-betul selektif dalam memilih pesantren atau lembaga, kita harus dilakukan juga observasi pengamatan. Ini pesantren atau lembaga pendidikan ini kita tidak diberikan amanah dan sebagainya. Saya kira sangat banyaklah lembaga pendidikan dan pesantren yang seperti itu. Kadang-kadang orang tua itu tidak rela memasukkan anaknya ke pesantren bukan karena pertimbangan anak biasa, tapi karena pertimbangan dirinya, ya pertimbangan dirinya untuk bisa dengan anak sebagainya. Lalu khawatir nanti anak saya terlantar. Anak itu tempatkan di pesantren, selain dia bisa mandiri, maka insya Allah mereka juga akan lebih istiqamah dalam pelaksanaan ibadahnya, bisa lebih bagus dalam menghafal Al-Qur'annya dan sebagainya. Saya mohon maaf ya, cerita sedikit. Saya punya 6 anak. Anak saya yang kedua, itu saya masukkan di salah satu pesantren di Makassar, di tahfiz, khusus menghafal Al-Qur'an. Kemudian sejak masa pandemi ini tinggal di rumah. Ternyata setelah di rumah susah sekali untuk menghafal. Saya selalu ingat, tapi relatif susah untuk menghafal Al-Quran. Karena menghafalnya secara online, saya juga punya banyak kesibukan dan sebagainya. Kadang-kadang sebagai orang tua ada kekhawatiran. Anak masuk kembali ke pesantren, bagaimana sementara pandemi ini belum begitu mereda, suasananya masih mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah, ya, karena punya azam tekad yang kuat, insya Allah kita serahkan kepada Allah SWT, biar juga dimaksimalkan, pesantrennya juga insya Allah amanah, guru-gurunya juga, para asatidz yang mengajar di situ, insya Allah bertanggung jawab. Ya beberapa pekan ini saya masukkan kembali anak itu ke pesantren. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita baik, tapi tentu saja tetap ada ikhtiar yang semaksimal mungkin yang bisa kita. Jadi untuk kasus yang ditanyakan tadi, saran saya diyakinkanlah istri, anak itu adalah amanah, anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban kita menjaganya dengan baik. Bagaimana supaya ia bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka caranya adalah dengan memasukkan ke pesantren. Tapi ini juga saya ingin tambahkan ya. Jika anak dimasukkan ke pesantren, itu juga targetnya mesti yang baik-baik. Targetnya yang baik. Jangan kita keliru menentukan target. Dia masukkan anaknya ke pesantren, apa niatnya? Kayak anak saya hafal Al-Quran. Begitu anak tidak hafal Al-Quran, kita akan kecewa. Oh, saya masukkan ke pesantren supaya anak hafal Al-Quran, tidak hafal Al-Quran. Kita masukkan anak itu ke pesantren, bukan hanya dengan tujuan supaya anak itu menghafal Al-Quran. Tapi kita masukkan anak itu ke pesantren supaya dia menjadi anak yang soleh, ya, anak yang solehah, anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia tidak hafal Al-Quran, dia soleh, yang penting Allah ridha kepadanya, itu cukup untuk membuat hati kita merasa. Tapi kalau tujuan awal, yang penting anak saya hafal Quran, nanti anaknya hafal Quran, tapi ternyata mohon maaf tidak menjadi anak yang soleh. Kadang-kadang juga ada anak hafal Quran, tapi mohon maaf akhlaknya kurang. Jadi niat masukkan anak ke pesantren bukan hanya supaya dia hafal Quran, tapi bagaimana supaya anak itu menjadi anak yang soleh, diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau hafal Quran atau tidak itu sudah urusan yang kedua. Yang penting adalah dulu diridhai dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu Allah. Baik Ustaz, bagaimana ahbab sekalian? Masih ada yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit.
Atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan langsung diaktifkan audionya. Baik Ustadz, barangkali sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Alhamdulillah ya. Materi kita Ustadz semakin menarik ini Ustadz. Semakin mengerucut materi kita dari pekan ke pekan. Barangkali Ustadz sebelum diakhiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz untuk halqa kita yang ketujuh ini. Silahkan Ustadz. Baik. Ahbar sekalian yang semoga dirahmati, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas hidup kita mestilah diarahkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah itu bisa kita raih apabila perintah-perintahnya dilaksanakan dan larangan-larangannya kita jauhi, kita hindari. Ini berlaku dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, termasuk dalam. Maka menikahlah dengan tujuan dan visi yang besar, yaitu bagaimana supaya terbentuk satu keluarga yang benar-benar di bawah naungan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho, masalah sebesar apapun yang kita hadapi dalam rumah tangga tidak akan menggoyahkan, karena kita ridho dengan semua ketetapan Allah SWT. Ketika ada hal-hal yang baik kita dapatkan dalam rumah tangga, kita akan sangat mensyukurinya. Ketika ada permasalahan yang kita hadapi dalam rumah tangga, akan benar-benar bersabar. Karena tujuan akhir yang diharapkan adalah bagaimana supaya kita semua bersama dengan seluruh keluarga bukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam. Barangkali itu yang disampaikan, mudah-mudahan kita semua berkumpul di dalam surga bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan liman hamdan syakirin. Hamdan yuwafi yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kami jadikanlah pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak. Hal-hal yang baik itu mendatangkan rasa bahagia di dalam hati kami. Perasaan bahagia itu membuat air mata kami menetes ya Allah, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami. Jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan kami ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini ada halqa cinta yang ketujuh menjadi pertemuan yang senantiasa mendapatkan fitrah ya Allah, dan jadikanlah kami setelahnya menjadi perpisahan yang senantiasa terjaga, terpelihara dari dosa-dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahbab sekalian, barusan kita sudah mengikuti kajian halqa cinta seri ke-7 tentang visi misi pernikahan yang alhamdulillah masih bersama guru kita Kiai Haji Dr. Syahrir Nuhun. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pekan depan, tentunya dengan materi yang lebih mendalam lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti boleh ditanyakan pekan depan. Dan bagi teman-teman yang belum menyimak materinya dari seri 1 dan seri 6, bisa disimak kembali di YouTube Halqa Islam dan di halaman Facebook Ustadz Syahrir Nuhun. Barangkali cukup sekian, sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas dan saya pamit duluan ya. Mudah-mudahan kita semua bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.